Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asdi Rahmat Susetya dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan hasil dari review jurnal yang ketiga yang saya review dengan judul Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove pada Lahan Bekas Tambang Timah di Desa Rebo, Kabupaten Bangka sebagai bentuk pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di pesisir timur Pulau Bangka. Berikut ini merupakan detail dari jurnal yang saya review. Untuk judulnya seperti yang saya utarakan di awal, yakni tingkat keberhasilan penanaman mangrove pada lahan bekas tambang timah di Desa Rejo, Kabupaten Bangka sebagai bentuk pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di pesisir timur Pulau Bangka. Jurnal ini diterbitkan oleh Berkala Ilmiah Biologi pada volume 23, nomor 2 dan halaman 143 hingga 148 di tahun 2021 dengan penulisnya ialah Arthur Muhammad Farhabi dan Muhammad Syaiful Anwar. Pada abstrak yang diutarakan di jurnal ini terdapat tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk tujuannya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penanaman mangrove pada lahan bekas penambangan timah di wilayah pesisir pantai Takari Bangka sebagai bentuk pemeliharaan dan monitoring dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan hasil yang diperoleh ialah tingkat keberhasilan hidup mangrove dapat dikatakan kurang berhasil. Selanjutnya, terdapat pendahuluan yang dipaparkan oleh pada jurnal kali ini. Jadi jurnal ini menyebutkan mengenai penambangan timah dengan alat mekanis sederhana atau yang disebut tambang konvensional atau TI, itu merupakan kegiatan yang sudah sering dijumpai di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, terdapat hubungan antara TI dengan kerusakan mangrove yang dipaparkan pada jurnal ini, yakni ekosistem itu dapat terganggu akibat perambahan tambang dari daratan hingga pesisir pantai yang dilakukan oleh tambang inkonvensional, sehingga hal tersebut berimplikasi pada hutan mangrove yang rusak. Nah, selain itu, kerusakan hutan mangrove juga dipengaruhi oleh 3 faktor utama, di antaranya pencemaran, konversi hutan mangrove, dan overcutting. Dan pada jurnal ini itu dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Dari pendahuluan yang telah diutarakan, jurnal ini mengharapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan hidup bibit mangrove di Pantai Takari, Kabupaten Bangka. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Untuk lokasi tepat dari dari penelitian yang dilakukan oleh pada jurnal ini ialah Pantai Takari, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kemudian metode penelitian yang digunakan terdapat 2, dari metode pengukuran dan metode survei. Untuk metode pengukuran yaitu dilakukan dengan survival rate dan growth rate. Nah, survival rate ini digunakan untuk mengukur tingkat kelangsungan hidup dan rumus ST sama dengan JTH per JTT. Nah, JTH itu merupakan jumlah tanaman yang hidup, sedangkan JTT itu merupakan jumlah tanaman total. Selanjutnya untuk metode survei yang digunakan itu dengan rancangan exploratory research berbasis pendekatan kuantitatif. Nah, pada jurnal ini diperoleh hasil dan pembahasan yang terbagi menjadi 3 sub. Di antaranya yang pertama, tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove. Nah, pada jurnal kali ini diperoleh tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove itu berhasil pada plot 1, 2, dan 3, serta kurang berhasil pada plot 4 dan 5. Nah, tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove ini dipengaruhi oleh 3 indikator, yakni jumlah pohon yang hidup, tinggi pohon, dan jumlah daun. Nah, pada jurnal ini, spesies mangrove yang diidentifikasi itu terdapat spesies Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Soneratia alba. Nah, pada plot 1, 2, dan 3 itu dapat dikatakan berhasil karena pertumbuhannya itu
lebih dari 70%. Nah, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa parameter lingkungan yang berada di sekitar area tersebut, meliputi pH, salinitas, pasang surut, suhu, dan tekstur sedimen yang mendukung pertumbuhan mangrove. Nah, contohnya pada jurnal kali ini itu terdapat salinitas. Jadi di lokasi penelitian atau di pantai Takari tersebut itu memiliki salinitas sebesar 27 ppt. Nah, salinitas tersebut itu masuk ke dalam kategori yang cukup baik untuk pertumbuhan mangrove, yakni pada rentang 10 hingga 30 ppt. Nah, pada plot 4 dan 5 ini dapat dikatakan kurang berhasil karena eh, tingkat persentase hidupnya itu yang rendah, yaitu di bawah 70% pada rentang 27 hingga 54%. Salah satu penyebabnya itu dapat rendah karena adanya aktivitas tambang inkonvensional yang telah dipaparkan di awal tadi yang beroperasi kembali. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan yang kedua terdapat pertumbuhan tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman mangrove yang diperoleh pada penelitian di jurnal ini cukup beragam. Nah, adanya perbedaan dari tinggi pada masing-masing plot tersebut dipengaruhi oleh umur tanaman ataupun faktor lingkungan. Nah, contohnya itu di jurnal ini terdapat perbedaan kecepatan pembentukan daun akibat kualitas tapak. Nah, selain itu terdapat 3 faktor lingkungan dan 1 faktor genetik yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi. Di antaranya terdapat kandungan nutrien mineral rendah, kemudian kelembapan tanah, serta cahaya matahari. Kemudian 1 faktor genetiknya itu keseimbangan sifat genetik antara pertumbuhan tinggi dan diameter. Kemudian pada pertumbuhan daun, plot 1 itu pertambahan jumlah daunnya itu terendah, sedangkan plot 5 pertambahan jumlah daunnya tertinggi. Nah, dari pertumbuhan daun sendiri itu berbanding lurus dengan penambahan umur tanaman. Nah, umur yang berbeda itu berdampak pada perbedaan kerapatan, sehingga intensitas cahaya yang diperoleh pada masing-masing plot itu berbeda pula. Kemudian intensitas cahaya juga berpengaruh. Jadi semakin rendah intensitas cahaya, jumlah daun yang tumbuh itu semakin tinggi. Selain itu terdapat parameter lingkungan pada jurnal ini itu terdapat suhu, salinitas, dan pH. Nah, dari suhu sendiri di pantai Takari itu berada pada suhu 32 derajat Celcius. Nah, suhu tersebut itu masih sesuai lah dengan habitat tumbuh mangrove yang berada di rentang 20 hingga 35 derajat Celcius. Dan suhu yang baik itu mampu meningkatkan aktivitas biota mangrove. Selanjutnya, dari segi pH, jadi derajat keasaman atau pH di lokasi ini itu bernilai 8 karena memperoleh masukan limbah pertambangan dari daratan dengan tipe substrat berpasir belempung. Nah, tipe substrat yang berpasir belempung tersebut itu baik untuk pertumbuhan genus Rhizopora. Nah, dari pembahasan yang telah dilakukan oleh jurnal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan hidup mangrove pada lokasi penelitian tergolong kurang berhasil, yakni sebesar 19% atau kurang dari 70%. Kemudian penulis juga memberikan saran untuk mengimbau adanya penelitian lanjutan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Selain itu juga dapat mengembangkan serta melestarikan pohon mangrove di pesisir pantai Takari. Selanjutnya dari hasil review jurnal yang telah saya lakukan, diperoleh kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Pada kelebihan terdapat pemaparan hasil yang dituliskan pada jurnal itu disertai dengan teori yang telah ada sebelumnya, sehingga setiap pernyataan yang diangkat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini, untuk yang pertama, ketidakkonsistenan dalam menggunakan singkatan survival rate. Karena di jurnal tersebut terdapat singkatan SR dan ST, sehingga itu menjadikan
pembaca itu kebingungan. Selanjutnya, penjelasan parameter lingkungan dan tipe substrat pada sub pembahasan pertumbuhan daun itu tidak sinkron dengan gagasan utama yang sedang dibahas. Yang ketiga, pada penjelasan pH perairan ekosistem mangrove, tidak terdapat konklusi yang menyatakan kesesuaian nilai pH di lokasi dengan teori yang ada, sehingga eh, faktor tersebut itu tidak bisa menjadikan parameter dari kesesuaian tumbuh hutan mangrove. Kemudian yang keempat, kesimpulan tingkat keberhasilan hidup mangrove melalui survival rate tidak selaras dengan pernyataan di bab hasil dan pembahasan. Karena pada bab hasil dan pembahasan itu plot 1, 2, dan 3 itu tergolong berhasil, serta plot 4 dan 5 kurang berhasil. Sedangkan pada kesimpulan, seluruh plot tergolong kurang berhasil, sehingga itu eh, seharusnya perlu pada kesimpulan itu diberikan perincian. Jadi yang plot 1, 2, 3 itu berhasil dan plot 4 dan 5 kurang berhasil. Karena dua plot itu belum bisa menjadikan alasan yang konkret untuk penarikan kesimpulan. Kemudian yang kelima, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait metode growth rate. Dan yang keenam, penulisan isi jurnal itu masih belum memenuhi kaidah PUED. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.